Speak Prosodire, Slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel ini. Alhamdulillah, pada kesempatan berharga ini, kita akan membahas tentang doa yang memiliki kekuatan luar biasa untuk mengalirkan rezeki dari berbagai penjuru. Sebagai hamba Allah yang beriman, kita semua menyadari bahwa rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita juga diajarkan untuk berusaha dan berdoa untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan ini, banyak di antara kita yang merasakan kesulitan dalam hal rezeki. Ada yang sudah bekerja keras namun masih merasakan kekurangan. Ada yang sudah berusaha membuka berbagai pintu peluang, namun masih belum menemukan jalan yang tepat. Kita sering bertanya-tanya, mengapa rezeki terasa begitu sulit mengalir? Mengapa keberkahan terasa masih jauh dari genggaman? Jangan khawatir, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Dia telah menyediakan jalan bagi hambanya yang sungguh-sungguh meminta. Rezeki bukan hanya soal harta dan uang. Rezeki mencakup segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, kebahagiaan, keluarga, ilmu, dan semua hal baik yang memudahkan perjalanan hidup kita. Dan tahukah Anda bahwa dalam tradisi keilmuan Islam, para ulama telah mengajarkan bahwa ada doa-doa khusus yang dapat membuka pintu rezeki dari berbagai penjuru? Doa adalah senjata orang beriman. Ia adalah bentuk pengakuan akan kelemahan kita sebagai manusia dan pengakuan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa adalah ibadah. Ini menunjukkan betapa pentingnya doa dalam kehidupan seorang muslim. Dalam konteks mencari rezeki, doa menjadi jembatan penghubung antara usaha kita dan rahmat Allah. Ulama besar Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menekankan pentingnya kebersihan hati saat berdoa. Beliau menuturkan bahwa doa yang keluar dari hati yang bersih dan tulus lebih cepat dikabulkan daripada doa yang diucapkan tanpa kekhusyukan. Dalam tradisi pesantren di Indonesia pun, para kiai selalu mengajarkan pentingnya wirid dan doa-doa M'asur untuk membuka pintu keberkahan. Sekarang, mari kita bahas doa yang dapat mengalirkan rezeki dari 8 penjuru. Doa ini bukanlah doa yang asing bagi kita, namun mungkin belum kita amalkan dengan konsisten dan penuh keyakinan. Doa ini bersumber dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diwariskan oleh para ulama dari generasi ke generasi. Doa yang pertama dan utama adalah istighfar, yaitu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surah Nuh ayat Oktober 12, Allah berfirman melalui lisan Nabi Nuh, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa istighfar membuka pintu rezeki. Banyak di antara kita yang mungkin lupa akan kekuatan istighfar. Padahal, dengan mengucapkan, Astaghfirullahal-Azim, dengan tulus dan konsisten, kita telah membuka satu pintu besar bagi datangnya rezeki. Doa kedua adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk memohon keberkahan rezeki. Doa ini berbunyi, Allahumma inni as'aluka rizkan thayyiban, wa ilman nafi'an, wa amalan mutakabbalan, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima. Perhatikan bagaimana doa ini mencakup 3 aspek penting dalam kehidupan, rezeki, ilmu, dan amal. Ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam mencari rezeki, kita juga harus dibekali dengan ilmu yang bermanfaat dan dibarengi dengan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah nyata yang terjadi di salah satu desa di Jawa Tengah. Ada seorang pria bernama Pak Ahmad yang dulunya hidup dalam kesulitan ekonomi. Usahanya selalu gagal, dan hutangnya menumpuk. Dalam keputusasaan,
ia bertemu dengan seorang kiai yang mengajarkan padanya tentang kekuatan istighfar dan doa rezeki yang konsisten. Pak Ahmad mulai mengamalkan ajaran tersebut. Setiap selesai sholat 5 waktu, ia beristighfar sebanyak 100 kali dan membaca doa rezeki yang diajarkan oleh kiai tersebut. Ia melakukannya dengan penuh keyakinan dan kesungguhan. Tidak hanya berdoa, ia juga memperbaiki hubungannya dengan keluarga dan tetangga, serta bersedekah meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Ajaibnya, setelah mengamalkan amalan ini selama 40 hari, secara perlahan kehidupannya mulai berubah. Ia mendapatkan tawaran kerjasama bisnis, usahanya mulai berkembang, dan rezeki datang dari berbagai arah yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Kini, Pak Ahmad telah menjadi pengusaha sukses yang selalu mengajarkan pentingnya keseimbangan antara ikhtiar dan doa. Kisah ini mengingatkan kita bahwa doa adalah kunci, ikhtiar adalah jalan, dan Allah adalah pembuka pintu rezeki. Tanpa salah satu dari elemen ini, kita mungkin akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, mari kita melakukan sejenak meditasi spiritual dan berdoa bersama. Tutuplah mata Anda, tarik nafas dalam-dalam, dan buang perlahan. Rasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dekat, lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Bayangkan bahwa Anda sedang bermunajat kepadanya, memohon rahmat dan karunia-Nya. Ucapkanlah dalam hati, "Ya Allah, Engkau adalah maha pemberi rezeki. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang tidak Engkau beri rezeki. Kami mohon kepada MU, ya Allah, bukalah pintu rezeki bagi kami dari 8 penjuru. Alirkanlah keberkahan dari arah yang tidak kami duga. Jadikanlah kami termasuk hamba MU yang bersyukur atas semua pemberian MU. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang mungkin menjadi penghalang datangnya rezeki. Bersihkanlah hati kami dari sifat tamak, iri, dan dengki. Jadikanlah kami hamba yang qanaah, yang selalu merasa cukup dengan apa yang Engkau berikan. Ya Allah, berikanlah kami rizkan thayyiban, rezeki yang halal dan berkah. Berikanlah kami ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dan terimalah amalan mutakabbalan, amal-amal kami meskipun sedikit namun ikhlas karena MU. Ya Razak, Ya Wahhab, Ya Fatah, Ya Basit, bukalah pintu rezeki MU bagi kami dari arah yang tidak kami duga. Amin ya Rabbal Alamin. Bukalah mata Anda perlahan-lahan. Rasakan kedamaian dan keyakinan bahwa Allah telah mendengar doa kita. Insya Allah, dengan izinnya, pintu rezeki akan terbuka bagi kita semua. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah, selain doa yang kita panjatkan tadi, ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk membantu mengalirkan rezeki dari berbagai penjuru. Pertama, jagalah sholat 5 waktu dan laksanakan dengan khusyuk. Sholat yang khusyuk akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Kedua, perbanyaklah sedekah. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Bahkan, sedekah justru akan membersihkan harta kita dan membuka pintu rezeki yang baru. Ketiga, jaga silaturahmi. Dalam hadits lain, Rasulullah mengajarkan bahwa siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi. Keempat, berusahalah mencari rezeki dengan cara yang halal. Keberkahan rezeki tidak ditentukan oleh jumlahnya, tetapi oleh kehalalannya. Kelima, tawakal setelah berikhtiar. Setelah berusaha dengan maksimal, serahkanlah hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menggabungkan doa dan amalan-amalan tersebut, insya Allah rezeki akan mengalir dari berbagai penjuru yang tidak kita duga sebelumnya. Dan ingatlah, rezeki yang baik bukanlah yang banyak, tetapi yang berkah dan membawa ketenangan batin. Saudara dan saudari yang dimuliakan Allah, semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pemberi rezeki.
Jangan pernah putus asa dalam berdoa dan berusaha, karena Allah tidak pernah tidur dan selalu mendengar doa hambanya. Jika Anda merasakan manfaat dari pembahasan ini, jangan lupa untuk membagikannya kepada orang-orang terdekat Anda. Siapa tahu, dengan berbagi ilmu dan kebaikan, kita juga sedang membuka pintu rezeki baru bagi diri kita sendiri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosody Speak.